قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang sholat taubat. Sholat taubat atau dalam istilah lain sering dikatakan sholat tawabin merupakan sholat sunnah yang dilakukan dalam rangka memohon pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa maupun kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Dalam konteks lain, sholat ini juga disebut sebagai sholat istighfar atau sholat meminta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita pahami bersama bahwa memang pada dasarnya, pada hakikatnya manusia siapapun itu orangnya tidak akan luput dari kesalahan dan dosa. Hal ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap anak keturunan Adam, yakni kita sebagai manusia atau hamba Allah, adalah orang-orang yang berbuat kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kemaharahmanan dan kemaharahimannya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyediakan kepada hamba-hambanya sarana untuk menghapus kesalahan dan dosa tersebut, yakni melalui pintu taubat sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Hal ini Allah tegaskan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar ayat yang ke-53. Dari ayat ini kita bisa ambil pengertian bahwasanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, asal kita mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti akan Allah ampuni dari apa dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja ketika kita bertaubat kepada Allah, ada persyaratan yang harus kita penuhi di dalam melakukan pertaubatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8, bahwa bagaimana taubat yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bimuradih. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8 ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha," yakni taubat yang semurni-murninya dan yang sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. At-Tahrim ayat yang ke-8. Para ulama memberikan penjelasan bahwa di antara indikator, bahwa di antara tanda-tanda seseorang itu melakukan taubat secara nasuha, yang insya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan tersebut, ada beberapa ciri di dalam kehidupannya. Yang pertama, tanda bahwa taubat itu adalah taubat nasuha, cirinya adalah ikhlas di dalam bertaubat. Jadi ketika melakukan pertaubatan, betul-betul muncul dari dalam dirinya dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua menurut para ulama adalah adanya penyesalan yang mendalam di dalam hati ketika kita sudah melakukan perbuatan maksiat. Maka tidak akan habis rasa penyesalan di dalam hati. Muncul betul-betul an-nadam bil qalb, yakni menyesal betul-betul di dalam hati. Lalu ciri yang ketiganya menurut para ulama adalah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut kembali. Jadi apapun dosa yang sudah dia lakukan, dia bersumpah di dalam hatinya bahwa itu tidak akan dilakukannya lagi untuk kehidupan di masa depannya. Lalu berikutnya menurut para ulama adalah dawam beristighfar, yakni senantiasa terus beristighfar dalam kehidupan sehari-hari, pagi, petang, malam. Senantiasa beristighfar dalam posisi apapun, dimanapun, hatinya terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, laksanakan, yakni sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam konteks ini, bagaimana pentingnya melaksanakan sholat taubat, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Ma min rajulin yudnibu danban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafara lahu. Yang artinya, tidaklah seseorang berbuat dosa lalu dia beranjak bersuci, melakukan sholat, kemudian beristighfar meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Masya Allah. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat sunnah taubat hukumnya adalah mustahab. Apa artinya? Yakni dianjurkan untuk dikerjakan sebab ada dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan. Ma min rajulin yudnibu danban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafara lahu. Tidaklah seseorang berbuat dosa lalu ia beranjak bersuci, artinya dia melakukan wudu, bersuci, melakukan sholat, kemudian beristighfar meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah pasti akan mengampuninya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dijelaskan, sholat taubat itu hukumnya adalah mustahab berdasarkan kesepakatan para ulama ahli fikih. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, wa minhu sholatut taubati wahiyya raq'atani qabla taubati yanwi bihima sunnatut taubah. Termasuk sholat sunnah adalah sholat taubat, yakni sholat 2 rakaat sebelum bertaubat dengan niat sholat sunnah taubat. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Lalu kapan waktunya kita akan melaksanakan sholat taubat? Pada dasarnya tentu saja taubat kan merupakan perbuatan yang tidak bisa diundur-undurkan atau ditunda-tunda. Harusnya ya disegerakan. Dan salah satu caranya adalah dengan melaksanakan sholat taubat. Nah, sholat taubat merupakan salah satu bentuk sholat mutlak yang waktu pelaksanaannya bisa dilakukan kapan saja. Baik pagi, siang, sore, malam hari, kapanpun itu diperbolehkan untuk dilaksanakan kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Jadi poinnya adalah melaksanakan sholat taubat boleh kapanpun itu kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Misalkan habis melaksanakan sholat subuh sebelum matahari terbit, ya. Lalu kemudian setelah melaksanakan sholat asar sampai dengan datangnya waktu maghrib, itu diantara waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi begitupun ketika mau melaksanakan sholat taubat, diusahakan tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Menurut jumhur ulama, waktu pelaksanaan salat taubat yang utama adalah sepertiga malam atau selama sholat tahajud dilaksanakan. Karena ini berdasarkan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhiru yaqulu may yad'uni fastajiba lahu may yas'aluni fa'utiyahu may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabarakallahu wa ta'ala menurunkan malaikat, ya, dan ampunannya pada waktu sepertiga malam yang akhir dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, dan siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi jelas kalau kita ingin melaksanakan sholat taubat, maka sebaiknya waktu yang afdol adalah yakni sepertiga malam atau waktu utama dalam melaksanakan sholat tahajud, artinya sepertiga malam tadi. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun jumlah rakaat sholat taubat, menurut para ulama, sholat taubat cukup dikerjakan dengan 2 rakaat saja. Hal ini sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan pada penjelasan sebelumnya. Dan dalam konteks ini Imam An-Nawawi menjelaskan, wa minhu sholatat taubati wa hiya raq'atani qabla taubati yanwi bihima sunnatut taubati. Jadi jelas menurut Imam An-Nawawi, termasuk sholat sunnah adalah sholat taubat, yaitu sholat 2 rakaat sebelum bertaubat dengan niat sholat sunnah. Ini dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain, ya. Adapun untuk tata cara sholat taubat, ya pada dasarnya sama saja seperti kita melaksanakan sholat sunnah yang lain, ya. Tetapi tentu yang harus kita betul-betul perhatikan diantaranya adalah pertama, diawali dengan wudhu yang sempurna. Ini jelas lah bagaimana sholat kita akan diterima kalau taharahnya, wudhunya tidak dilakukan secara sempurna. Yang kedua, sholatlah sebanyak 2 rakaat dengan niatnya usalli sunnata taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiganya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian barangkali
kajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini tentang sholat taubat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan menjadi tambahan ilmu dan pemahaman bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.